Oke, oke, selamat malam ya teman-teman. Kita bertemu lagi. Tadi pagi kita udah ketemu praktikum. Ya mungkin beda TA ya. Suaraku jelas ya? Atau kurang kencang? Aman ya? Jelas, Kang. Aman. Oke, sip. Oke, jadi hari ini kita bakal study group ya. Sebenarnya kita nge-review aja apa yang udah dipelajarin di kelas dosen ya, di apa aja tentang mikroekonomi. Kalau di praktikum kan kita lebih cenderung menghitung gitu ya. Hari ini kita bakal review lagi materinya yang tentang apa yang kita punya gitu ya, apa yang secara teoritis. Itu oke. Jadi aku bakal share screen kayak. Aku kebetulan ada di tab ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya tulisannya jelek karena aku nggak biasa tulis di tab ya. Walaupun tulisan di aslinya juga jelek-jelek juga, tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi ini kisi-kisi kita hari ini ya, study group mikro satu hari ini ya. Jadi kita bakal belajar fondasi matematikanya, kemudian kita bakal belajar utility definitions ya. Kemudian ada marginal rate of substitution, kemudian kita belajar tentang homogeneous function, dan juga tentang elasticity of substitution ya. Ini ada satu paket lengkap ya. Ini ada dari chapter 1 sampai chapter 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Kita nggak cover, kita yang tidak kita cover itu adalah tentang uncertainty ya, karena itu adalah domain domain yang cukup berbeda dibandingkan dengan utility. Hari ini kita topiknya kita ngomongin tentang utility gitu atau kepuasan gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam utility, kita nge-review lagi dulu tentang fondasi mat kita ya, matematika. Math Foundation ini sempat kita udah kerjain juga praktikumnya di lab 1 ya. Sebenarnya kita cuma perlu beberapa hal sih ya, teman-teman. Jadi kita mau ngulang lagi tentang beberapa aturan-aturan aturan dalam derivatif ya. Ini aku nggak bakal ngelis semua karena kalian juga kayaknya nggak bakal ingat ya. Tapi aku bakal ngelis beberapa yang penting lah buat kalian gitu ya untuk aturan-aturan dalam derivatif. Nah, jadi derivatif itu apa? Kita back to basic lagi. Derivatif itu sebenarnya sama aja dengan turunan ya. Turunan. Nah, jadi kalau ini adalah cabang dari kalkulus teman-teman. Jadi ada dari limitnya juga. Cuma kita nggak bakal bahas limit hari ini. Cuma pertama aturan dari derivatif. By the way, kalau nanti kalian ada pertanyaan langsung potong aku aja nggak apa-apa ya. Eh, jadi kita lihat derivatif ini sebenarnya aturan umumnya. Aku bakal tulis misalnya fungsi pertamanya f(x) gitu ya. F(x) sama dengan baru aku bisa tulis misalnya sebentar jangan f(x) ya, kita tulis y aja. Y sama dengan u ini fungsi kita ya. U ini fungsi kita. Oke. Jadi kalau kita punya fungsi u ya, dipangkatkan dengan kita mau pakai huruf apa? Kita pakai huruf n aja ya. U pangkat n gitu ya. Nah, ini kita turunkan ya. Kalau kita turunkan, dia itu hasilnya akan, ini aku tulis turunan Y itu pakai tanda petik ya. Itu simpelnya N-nya kita turunkan, dikali dengan U, pangkat N-nya kita kurangi dengan 1. Nah, ini paling simpelnya ya. Jadi ini basic rules-nya. Oke ya. Nah, kemudian kita ada yang namanya, ini aku lupa ya namanya, ini kita anggap aja sebagai basic rule ya. Ini itu turunan yang paling umum digunakan, paling umum, paling umum. Nah, sekarang aku mau bahas tentang beberapa yang perlu kalian tahu. Ya, pertama kalau misalnya kita punya fungsi y itu sama dengan u dikali v, alias ini adalah perkalian dari dua fungsi berbeda gitu ya. Jadi ini kita sebut dia sebagai product rule. Product rule atau aturan produk ya. Nah, bunyinya apa? Ketika kita punya Y sama dengan fungsi U dikali fungsi V, gitu ya. Nah, untuk menurunkan Y, ya, itu kita harus pakai rumus ufuf ya. Jadi kalau teman-teman tahu, ufuf itu adalah U
aksen, U turunan ya, dikali V, ditambah U flex, gitu ya. Jadi Y sama dengan U kali V kalau ini kita punya. Jadi ini karakteristik utamanya adalah perkalian fungsi. Oke, contoh. Gue kasih contoh. Misalnya Y sama dengan 2X kuadrat dikali 4X. Gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau kita mau turunin, pertama-tama kita identifikasi dulu. Ini kan U, ini itu V. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat turunan dari U, itu adalah apa? 4X ya. Ini ngikutin aturan yang di atas. Ya, 4X, 2, pangkatnya kan 2 kurang 1, jadi 1 ya. Kemudian V aksen, itu 4X, kita turunin jadi 4 ya, konstanta rule. Jadi kalau kita turunin terhadap X. Nah, berarti kita bakal dapat Y-nya, kita tinggal masukin aja. U aksen, ya, U aksen itu 4X, kali V. V-nya berapa? 4? 4X juga gitu ya. Kemudian ditambah U itu 2X kuadrat. Nah, baru V aksennya adalah 4. Nah, ini adalah turunan kalau kita pakai product rule. Oke, gitu ya. Itu product rule. Aku kecepatan nggak, teman-teman? Kalau aku kecepatan, bilang ya. Karena kita merangkum beberapa materi nih hari ini. Ini kita nge-refresh aja. Kemudian yang kedua, ada yang namanya quotient rule. Nah, quotient rule ini, kalau tadi product rule itu adalah perkalian fungsi, ini kebalikannya. Kebalikannya adalah Y, kita punya fungsi U dibagi fungsi V, gitu ya. Nah, berarti rumus turunannya itu sama dengan U aksen kali V dikurang UV aksen per V kuadrat. Oke. Jadi notice perbedaannya apa dengan yang di atas. Nah, yang di atas product rule itu kalau dia dikali nanti operatornya adalah tambah gitu ya. Ini tambah. Oke. Tapi kalau dia produk dibagi gitu ya. Dibagi itu dia minus. Lihat aja berarti pasangannya. Kalau dia dikali, berarti turunnya ditambah. Kalau dia dibagi, turunnya dikurang, gitu ya. Nah, dan bedanya juga di sini kita bagi dia dengan V kuadrat, gitu ya. Nah, cara masukinnya juga sama aja ya. Nanti coba kalian coba. Kalau misalnya Y itu sama dengan 4X kuadrat per 3X. Coba. Gitu ya. Bisa kalian coba cari. Tinggal masuk-masukin aja ya. Oke. Kemudian, aturan yang penting ketiga adalah chain rule. Nah, ini salah satu aturan yang banyak orang bingung ya. Kapan dia dipakai gitu ya. Nah, chain rule itu dipakai ketika kita punya fungsi yang dipangkatkan sesuatu gitu ya. Jadi fungsinya itu adalah gini ya. Nah, jadi misalnya kita punya fungsi yang bedanya apa dengan yang di atas? Kalau yang di atas ini aturan biasa itu biasanya kita gampang ya. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan 2X. Nah, satu doang gitu ya. 2X kuadrat. Nah, ini kan gampang ya kita turunin. Nah, permasalahannya kalau dia fungsinya kompleks ya. Kalau dia fungsinya misalnya aku kasih contoh Y sama dengan 2X tambah 3 pangkat 4. Nah, fungsi ini kan berarti dia bukan cuma satu angka ya, jadi ada koefisien, konstanta gitu ya. Atau mungkin lebih kompleks lagi ada kuadrat, linear, ada juga yang lainnya gitu ya. Yang penting dia itu ada operator pemisahnya nih, ada tambah, ada kurang gitu ya. Kemudian dipangkatkan. Nah, ini kita harus pakai chain rule gitu ya. Nah, gimana cara nurunin chain rule, teman-teman? Cara nurunin chain rule ya, itu gampang aja. Sebenarnya N-nya kita taruh ke depan, U-nya kita bikin stay di dalam, N pangkatnya kita minus 1, kemudian baru kita kalikan dengan turunan yang ada di
dalam. Gitu ya. Turunan, sorry. Ini kita kasih aksen. Jadi kalau aku kasih contoh, kita punya fungsi nih, fungsi Y sama dengan, misalnya kita punya 4x tambah 3, gitu ya, kuadrat. Nah, berarti kalau kita turunkan dia dengan rumus chain rule, ini berarti n-nya ini kita turunkan ke bawah ya. N-nya itu kan 2 ya. Dalam kurung 4x tambah 3-nya tetap sama di dalam. Tambah 3. Kemudian 2 kurang 1 itu 1, kita biarkan saja. Kemudian di dalamnya 4x, itu kita turun 4x tambah 3 itu kita turunkan terhadap x. Berarti 4x diturunkan terhadap x, sisa 4 ya. Kemudian 3 diturunkan terhadap x, berarti nggak ada, sisa 0. Berarti inilah jawabannya gitu ya. Oke. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu banyak yang perlu kalian di luar kepala ya. Yang lainnya mungkin boleh dihafalin kalau yang ini udah hafal. Gitu. Ada logarithmic rule, ada juga exponential rule, ada juga kayaknya itu aja ya, tinggal logarithmic rule. Oh, sama ya itulah ya. Natural logarithmic function ya. Nah, tapi ini ya ada product rule, ada quotient rule, sama ada chain rule. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini kita nge-refresh doang. Aman semua, kawan-kawan? Oke. Kalau gitu kita bisa cepet ya. Pada jago-jago berarti. Yang kedua, kita mulai ke dalam topik ekonomi kita, utility and preference ya. Jadi di PE Mikro, kita belajar ada bahwa studi dalam mikroekonomi ya, di PE Mikro kita udah belajar, itu membahas segala sesuatu yang terjadi di dalam pasar. Nah, pasar itu terbagi menjadi dua. Ada demand atau permintaan, ada supply. Nah, tapi kalau di dalam PE Mikro itu kita cuma belajar, oh ternyata demand itu terjadi karena ada yang mau beli gitu ya. Dan supply terjadi karena ada yang mau jual. Simpelnya gitu kan. Tapi ternyata untuk seseorang meminta sesuatu di dalam pasar, itu teman-teman enggak cuma terjadi begitu aja. Ada alasannya. Apa itu alasannya? Ya, jadi di sebelum UTS ini kita sebenarnya fokusnya belajar tentang sudut pandangnya si konsumen. Kalau teman-teman sadar gitu ya, notice. Nah, demand kita coba secara filosofis ya, secara filosofis. Kita telusuri nih, sebenarnya demand itu terjadi karena apa? Kita perlu tanya gitu ya. Nggak usah pakai matematika dulu. Kita tanya dulu kenapa bisa ada permintaan terhadap sesuatu. Gitu ya. Nah, pasti jawaban pertama yang kalian kepikiran adalah karena seseorang ingin sesuatu gitu ya. Seseorang ingin sesuatu, makanya dia meminta gitu ya. Kenapa? Sekarang aku tanya lagi, kenapa seseorang menginginkan sesuatu gitu ya? Karena kita harus tanya why terus ya. Nah, kenapa orang menginginkan sesuatu? Nah, barulah kita jawab karena dia perlu memenuhi kepuasannya, kita bilang ya. Nah, ini teman-teman yang sering kebalik ya. Secara terminologi, asik terminologi, apa itu terminologi? Secara definisi, ya, ketika kita menginginkan sesuatu, ya, ketertarikan kita terhadap sesuatu, ya, itu sebenarnya kita sebut sebagai preferensi, ya. Jadi selera kita itu kita sebut sebagai preferensi. Jadi kalau misalnya aku suka makan pizza, lebih suka makan pizza dibandingkan makan donat, berarti preferensi aku terhadap pizza itu lebih kuat dibandingkan preferensi aku makan donat, gitu ya. Nah, barulah ketika kita memenuhi kepuasan, kalau kita ngomongin kepuasan, itu baru kita definisikan dia sebagai
utilitas. Jadi ini dua hal yang mirip tapi berbeda. Preferensi itu adalah kecenderungan seberapa suka aku terhadap sesuatu gitu ya, sesuatu barang konsumsi. Sedangkan utilitas adalah ketika aku mengonsumsi barang itu, berapa kepuasan yang aku dapat gitu ya. Jadi ini mirip-mirip tapi tidak sama gitu ya. Ada pertanyaan nggak kawan-kawan? Oke. Nah, sekarang ketika kita ngomongin dalam mikroekonomi, ini tuh teori utilitas yang kita pelajarin di level S1 itu sebenarnya teori yang lama banget gitu ya. Jadi ini teori yang sebenarnya udah usang dan basically kalau di dunia penelitian tuh udah nggak kepake nih teori. Cuma kita belajar dari basic banget bahwa kita harus memenuhi asumsi-asumsi gitu ya. Kenapa kita harus memenuhi asumsi? Karena kalau kita nggak memenuhi asumsi, sangat sulit untuk menggambarkan preferensi seseorang ya. Jadi ketika kita mengasumsikan rasionalitas, atau kita sebutnya sering sebagai aksiom. Dalam analisis ekonomi, gitu ya, seseorang yang rasional itu harus memenuhi 3 aksiom preferensinya. Oke, yang pertama adalah completeness, atau disebut juga kalau bahasa Indonesia kelengkapan ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika aku bilang A itu lebih besar dari B dan B lebih besar daripada C, maka apa yang terjadi? Pasti A lebih besar daripada C. Jadi gini, simpelnya itu, kalau aku bilang pizza lebih enak daripada donat, dan donat ternyata lebih enak daripada singkong, ya, pasti pizza itu lebih enak daripada singkong, gitu ya. Karena kan aku bilang itu pizza lebih enak daripada donat, dan aku bilang donat itu lebih enak daripada singkong, pasti pizza itu lebih enak daripada singkong. Nah, ini teman-teman bisa lihat kenapa sangat sulit hal ini terjadi di dunia nyata, ya. Karena manusia itu makhluk yang unik, teman-teman. Jadi hari ini kalian pengennya pizza, ya. Bisa jadi besok kalian pengennya makaroni, gitu ya. Bisa jadi besoknya kalian pengen lumpia Semarang. Bisa jadi. Jadi sebenarnya manusia itu dinamis, enggak statik. Tapi karena kita untuk kebutuhan ekonomi, kita perlu memenuhi asumsi ini. Jadi kalau kita bilang orang itu rasional, kalau dia bilang A lebih besar daripada B, ya, dia bilang makaroni lebih enak daripada pisang dan pisang lebih enak daripada roti, pasti makaroni lebih enak daripada roti, gitu ya. Oke, kemudian ada transi, kemudian ini ada continuity ya, atau kontinuitas keberlanjutan. Nah, kemudian continuity itu bilang bahwa ketika kalau aku bilang A itu lebih better daripada B, gitu ya, berarti sesuatu yang mendekati A itu lebih better daripada B. Maksudnya apa? Ini sebenarnya lebih untuk memenuhi syarat kalkulus ya. Syarat kalkulus itu bilang bahwa sesuatu yang perubahannya kecil itu sama aja dengan sesuatu itu sendiri. Gimana ya jelasinnya? Intinya gini, kalau dengan bahasa mudahnya adalah kalau aku suka roti coklat dibandingkan dengan um, piscok gitu ya. Berarti sesuatu yang mirip dengan roti coklat apa? Roti keju misalnya. Berarti aku bisa bilang roti keju itu lebih better daripada piscok karena roti keju itu mendekati roti coklat gitu. Oke? Okay? Itu continuity. Ada pertanyaan teman-teman? Sebentar ya. Sebentar.
Oke teman-teman, mohon maaf lahir dan batin, habis lebaran juga ya. Jadi tadi yang aku jelasin tentang completeness itu adalah sebenarnya transitivity ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin, ini transitivity. Maklum udah 2 tahun nggak nyentuh mikro. Kemudian, nah baru kita ngomongin completeness. Jadi tadi transitivity bilang, kalau A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C, maka A lebih besar daripada C. Nah, baru continuity benar ya, baru completeness. Kita ngomongin tentang completeness. Jadi kalau aku completeness itu bilang, kamu harus jelas ya, untuk mendefinisikan sesuatu. Kalau aku suruh pilih kamu antara X dan Y, ya, aku suguhin kamu 2 barang. Ada Sprite dan ada Coca-Cola. Kemungkinannya cuma 3. Either Sprite itu kamu lebih suka Sprite dibanding Coca-Cola, ya kan? Atau Sprite itu ternyata lebih enak daripada Coca-Cola, atau ternyata mereka sama aja. Cuma 3 kemungkinan ini. Kamu nggak bisa bilang, aduh, tergantung lagi. Kalau lagi mau yang manis-manis Coca-Cola, kalau mau yang segar-segar Sprite, nggak bisa, gitu ya. Jadi ini itu completeness bilang cuma bisa salah satu. Kamu pilih antara Coca-Cola lebih enak daripada Sprite, atau Sprite yang lebih enak daripada Coca-Cola, atau mereka sama aja. Gitu. Nah, asumsi-asumsi ini, aksioma ini harus kita penuhi ya untuk menganalisis teori utilitas klasik gitu teman-teman. Nah, oke, aku takut lupa nyalain mic. Oke, nah ini aku ganti aja ya, karena di atas ABAB, aku bawah pakai XY jadinya nggak cocok. A, A, A besar daripada B, B lebih besar daripada A, or A itu sama dengan B. Gitu ya. Itu maksudnya. Transitivity, continuity, completeness. Itu aksioma yang kita penuhi untuk menganalisis utilitas, teori utilitas. Sejauh mata memandang ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke. Nah, dalam fungsi gitu ya. Fungsi itu Maaf Kang, ya. tadi ada Oke. yang mau bertanya, Dinar. Oke. Siapa itu yang mau bertanya? Boleh buat Dinar kalau mau ditanya, mau nanya atau gimana? Kang, Ya. makasih Cahaya. Sebenarnya aku mau nanya aja sih Kang tentang continuity. Kan kalau Hmm. tadi Kang Irvel bilang, berarti perubahan kecil itu bakal nyebabin preferensinya juga kecil kan? Nah, Ya. misalkan aku punya contoh nih Kang, kayak Hmm. ada 2 pilihan gitu. Ada kopi sama teh. Nah, kopi Ya. itu aku sukanya kayak pakai 2 sendok gula. Hmm. Nah, pas dia berubah, kayak misalkan satu jadi 1 sendok gitu. Berarti aku bakal tetap lebih suka kopi kan? Maksudnya kayak gitu kan ya, Kang? Buat continuity. Betul. Ya, jadi gitu. Jadi ketika ada Oke. perubahan kecil, kalau Makasih, kamu Kang. Sebenarnya mau mastiin aja. ya oke. Oke. Berarti nggak perlu dilanjutin lagi nih. Cuma konfirmasi doang ya. Kalau gitu, ya Boleh, Kang. begitu. Boleh. Kalau Oh mau iya lanjut. iya iya. Oke. Jadi maksudnya adalah kalau aksioma continuity adalah kita bilang sesuatu itu continue nih ketika aku bilang kopi lebih enak daripada teh nih, contohnya si Dinar ya. Jadi nggak perlu gula sih, tapi contoh gula itu bagus sekali ya. Jadi tadinya aku biasanya dua, dua sendok gula ya. Aku bilang kopi lebih enak daripada teh. Tapi ternyata hari ini 1 sendok gula doang gitu. Nah, itu juga bisa aku bilang kopi ini tetap lebih enak daripada teh gitu. Itu bisa juga. Tapi nggak harus selalu tentang gula. Bisa aja kalau aku bilang kopi yang aku minum biasanya Nescafe, ternyata hari ini aku ganti jadi Excelso. Wis, lebih mahal tuh. Berarti udah kaya aku ya. Nah, karena sama-sama kopi gitu ya, mirip kan? Ya mereka paling beda dari biji kopinya gitu ya. Kalau dia Nescafe itu dia instan kan lebih fokusnya. Tapi kalau dia Excelso itu ada yang biji kopi langsungnya. Nah, itu ada beda di aroma tuh. Nah, tapi kan sama-sama kopi. Jadi tetap kalau tadinya aku pakai Nescafe, aku bilang lebih enak daripada teh. Kalau aku ganti si Nescafe ini jadi Excelso,
tetap dia akan lebih enak daripada T gitu. Menurut aksioma si continuity. Balik lagi, ini kalian jangan terlalu percaya dengan ini nyambung dengan dunia nyata ya, karena ini kita mensimpelkan perilaku manusia untuk kepentingan analisis. Dan ini teori lama. Teori-teori baru udah menggambarkan dunia nyata dengan lebih akurat gitu ya. Cuma kita balik lagi karena kita semester 2, kita belajar basicnya dulu nih gitu. Oke ya. Nanti Cahaya tolong ingetin aku lagi kalau misalnya ada yang raise hand, soalnya kalau di tab ini nggak kelihatan nih kalau ada yang raise hand. Oke ya. Ya. Thank you Cahaya dan Dinar. Sip. Kita lanjut Makasih, ya. Kang. Oke, sama-sama. Nah, ternyata sebenarnya dalam teori kelas itu sebenarnya fungsi jenis utilitas ya, yang pertama ya, itu sebenarnya ada fungsi Cobb-Douglas. Ini adalah fungsi yang paling sering kita pakai ya, teman-teman. Karena dalam teori klasik ini yang paling menggambarkan utilitas kita. Dalam teori klasik lagi-lagi ya. Sebentar. Jadi kalau aku gambar suatu grafik, maka dia bentuknya itu, kalau Cobb-Douglas, dia bentuknya itu akan seperti ini. Gitu ya. Nah, dia itu menerapkan yang namanya, kenapa kita bilang maksudnya, by the way ini kalau kita lihat, ini adalah kurva indifference curve ya namanya. Ada kurva indifference curve. Maksudnya apa ya? Aku ajarin cara bacanya nih. Masih banyak yang belum bisa baca kurva. Jadi gini ya, teman-teman, aku punya sumbu X dan sumbu Y. Itu melambangkan ada dua barang. Ada barang X dan ada barang Y. Oke. Nah, kurva di sepanjang kurva indifference ini menggambarkan kombinasi-kombinasi dari barang X dan barang Y yang menghasilkan utilitas yang sama. Makanya namanya indifference. Indifference itu artinya apa? Sama aja artinya. Jadi buat aku gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya satu titik di sini ya. Ini kan kalau kita punya satu titik di sini, itu artinya kita mengonsumsi banyak Y, tapi sedikit X dibandingkan di sini. Di sini itu kita mengonsumsi sedikit Y. Ingat ya, kalau dia kurva vertikal, semakin ke atas dia itu semakin banyak. Sedangkan kalau kalau sumbu horizontal, semakin ke kanan dia semakin banyak. Makanya kalau dia di titik 1, itu dia konsumsi banyak Y tapi sedikit X, tapi di titik 2 dia mengkonsumsi sedikit Y tapi konsumsi banyak X. Gitu ya. Nah, dibilang di titik-titik ini ya, ketika mau dia di titik 1 atau titik 2, itu kepuasannya atau utilitasnya akan sama gitu ya. Bukan lebih tinggi yang 2 karena dia akan menghasilkan yang sama. Jadi implikasinya apa? Ketika kita punya pilihan antara dua barang gitu ya, untuk menghasilkan utilitas yang sama, ketika kita menambah X ya kan, ketika kita mau menambah X, ada barang Y yang harus kita korbankan gitu ya. Nah, teman-teman, di kurva Cobb-Douglas ini itu dia ada prinsip yang namanya diminishing marginal utility. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa fungsi ini ya, ketika kita mengonsumsi barang X ya, ketika kita mengonsumsi barang X, kita itu perlu kita itu kan harus mengorbankan Y gitu ya. Tapi semakin banyak kita udah konsumsi barang X, Y yang mau kita korbankan untuk menambah konsumsi X, itu akan semakin sedikit. Maksudnya logikanya gimana? Gini,
kalau aku punya pilihan nih antara Citato atau Coca-Cola. Ya. Ternyata aku udah makan Citatonya banyak gitu ya, udah makan Citatonya banyak. Artinya kalau sesuai teori yang kemarin di PA Mikro kita belajar, kepuasan tambahannya, marginal utility-nya itu akan berkurang ya, semakin banyak aku makan Citato. Nah, semakin aku banyak makan Citato, maka aku merasa semakin sayang kalau aku ngorbanin Coca-Cola. Karena aku jadinya minum Coca-Colanya sedikit dong, ya kan? Anggaplah dengan duit yang terbatas. Gitu. Nah, kita belajar tentang budget lainnya. Nah, itulah yang kita belajar bagaimana ketika kita tahu banyak kita bosan tapi kita harus Coca-Cola. Tapi karena kita udah makan Citato, semakin sedikit Coca-Cola yang pengen kita korbankan. Tadinya kalau kita mau nambah satu Citato, kita mau korbanin, oh yaudah deh, kurangin 2 deh Coca-Colanya. Karena Citato kan 10.000, Coca-Cola tuh 5.000 ya. Jadi untuk mengorbankan satu Citato, nambah satu Citato perlu ngorbanin 5 Coca-Cola. 2 Coca-Cola. Tapi aku udah makan 10 Citato nih, buset. Obesitas deh itu. Nah, kayak rasanya udah bosen ya sama Citato. Masa ngorbanin Coca-Cola lagi gitu. Jadi lama-lama semakin sedikit kita pengen ngorbanin sesuatu kalau kita konsumsi barang lainnya itu udah makin banyak. Dapat gak logikanya kawan-kawan? Aman ya harusnya ya? Semoga ya. Ya ngerti aja lah ya. Oke. Jadi ini mengeksibit yang namanya diminishing marginal utility. Kemudian kita tahu ada yang namanya perfect substitute. Nah, ini adalah fungsi yang menarik, teman-teman. Dan ini sebenarnya fungsinya mirip dengan fungsi Cobb-Douglas. Bedanya di mana? Nah, ternyata kalau fungsi di perfect substitute, ya, dia itu bentuknya linear. Kenapa seperti itu? Ya. Oh, by the way. Fungsi Cobb-Douglas itu bentuk fungsinya seperti ini. U sama dengan X pangkat alfa, Y pangkat beta. Gitu ya, kawan-kawan. Itu adalah fungsi Cobb-Douglas. Nah, perfect substitute ini unik juga nih. Karena dia bentuknya seperti ini. U sama dengan alpha X tambah beta Y. Nah, fungsi utilitas perfect substitute itu menggambarkan utilitas yang kalau kita dihadapkan dengan dua barang ini secara sempurna saling menggantikan. Gitu ya. Jadi saling menggantikan. Kalau alpha X gak ada, maka kita pakai beta Y. Ya, kalau kita pakai barang X. Gitu ya. Jadi mereka either pilih salah satu gitu ya. Kalau kita pakai barang X, Y-nya 0. Tapi Y, X. Nah, maka kan fungsi. Nah, ini sangat bentuk yang ekstrim dari ya, dan ini juga jarang dibahas dalam teori unitas, paling 2 doang, karena itu cuma memperkenalkan jenis fungsi. Cuma ini kalian just to know aja ya. Nice to know. Kemudian ada yang namanya perfect complement. Nah, perfect complement ini kebalikannya perfect substitute, kawan-kawan. Ya. Perfect substitute itu bilang bahwa, ini kita di halaman baru aja ya, bahwa kita bentuknya adalah U sama dengan min alpha X, beta Y. Waduh, kok rumusnya membingungkan begini gitu ya. Tapi maksudnya apa sih rumusnya? Kita jelasin itu. Fungsi perfect complement itu menggambarkan kurva kepuasan yang terjadi kalau kita dihadapkan dua barang. Dua barang itu saling melengkapi, teman-teman. Contoh, sepatu kiri sama sepatu kanan. Kamu nggak mungkin dong pakai sepatu kiri doang jalan gitu. Terus kanannya nyeker, nggak mungkin gitu ya, harus saling melengkapi. Nah, jadi harus kalau ada barang X dan ada barang Y, mereka tuh harus saling melengkapi. Nah, jadi kita lihat, anggaplah kita kasih contoh alfanya itu 1,
betanya 1. Nah, ketika alfanya 1 dan betanya 1, teman-teman, kita bisa turunkan dia. Jadinya kita tulis ulang min X, Y gitu ya. Jadi anggaplah X itu sepatu kiri, Y itu sepatu kanan. Kalau aku punya X itu 9 sepatu kiri, dan juga Y itu 12 sepatu kanan, kira-kira aja nih, aku punya berapa pasang sepatu gitu, yang bisa aku pakai. Berarti ada 9 ya, teman-teman. Jadi kepuasan yang aku dapat itu ada dari si 9 ini, si X ini. Jadi arti rumus min dalam kurung X, alpha X, beta Y, itu kita mengambil nilai yang paling minimum antara dua itu. Antara alpha X dan beta Y. Kenapa? Karena walaupun kita punya angka yang lebih besar nih, 12. 12 kan lebih besar daripada 9. Tapi 12 ini nggak kepake, teman-teman. Kalau teman-teman pakai sepatu, kali teman-teman punya 9 sepatu kiri dan 12 sepatu kanan, aku mempertanyakan, teman-teman. Ya. Kenapa kok ada 3 sepatu kanan yang lebih? Padahal yang bisa dipakai untuk memuaskan kepuasan kamu itu hanya 9 pasang sepatu. Sisa 3 sepatu kanannya ini buat apa? Nggak kepake gitu ya. Kalau sesuatu itu nggak dipakai, nggak bakal bisa jadi utilitas gitu, teman-teman. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Selesain dulu deh. Oh, ini kita bikin kurvanya dulu, kawan. Bikin kurvanya dulu. Jadi kalau perfect complement, oke. Bentuk kurvanya menarik ya. Ini aku bikin beda warna supaya. Nah, bentuk kurvanya kayak gini ya, kawan-kawan. Nah, ini kurva perfect complement agak aneh, cuma dia itu nanti kalau kita belajar dari MRS, kita bisa tahu tuh kenapa dia seperti itu. Cuma nanti ini pembahasannya panjang kalau kita bahas kenapa. Dan juga ini kan cuma untuk intermezzo ya. Kemudian ada fungsi yang namanya fungsi CES. CES atau Constant Elasticity of Substitution. Nah, CES ini adalah fungsi, dia itu bentuknya U sama dengan dalam kurung X pangkat delta per delta tambah Y pangkat delta per delta dalam kurung ini pangkat theta gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia adalah fungsi ekstensi dari COP12, cuma dia ini hasilnya pun untuk interpretasinya sebenarnya sama, mirip-mirip dengan COP12 gitu ya, tapi dia itu beda di dalam pendekatannya aja. Cuma dia itu ya sama-sama aja. Ya, dia bentuk fungsinya pun nanti bakal mirip sama COP12 ya, kayak gini. Gitu, dia bakal ini namanya convex ya, bentuk kurvanya. Convex. Atau dia cembung terhadap sumbu 0. Tuh. Oke. Buat jenis-jenis kurva, fungsi utility, ada pertanyaan nggak, kawan-kawan? Ada yang nanya nggak, Cahaya? Belum ada, Kang. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya. Kita bakal bahas tentang marginal rate of substitution ya. Ini kita bakal fokus ya, teman-teman, kalau mau pelajarin buat 3 fungsi lainnya, silahkan banget, dan itu aku encourage. Cuma karena kita keterbatasan waktu juga di sini, aku bakal fokus untuk jelasin yang COP12, karena itu adalah fungsi yang sering kita pakai gitu ya. Nah, MRS itu atau marginal rate of substitution adalah kira-kira, ini definisinya adalah berapa banyak Y yang mau dikorbankan untuk menambah X, teman-teman. Nah, jadi
MRS itu mencoba menjawab seberapa banyak Y yang mau kita korbankan untuk menambah satu X ya. Jadi seberapa banyak Coca-Cola yang mau teman-teman korbankan untuk nambah satu Citato gitu ya. Nah, ini menarik sekali karena rumus MRS itu ya kita perlu tahu bahwa tadi ada kita ngerti marginal utility ya of X. Kita perlu tahu tentang marginal utility of Y dulu gitu. Of Y. Nah, marginal utility of Y dan X ya, itu kita biasa sederhanakan sebagai MUX dan MUY. Cara mencarinya adalah dengan bagaimana kalau MUX itu kita turunkan U terhadap X gitu ya. Kebalikannya MUY kita turunkan U terhadap Y gitu. Nah, MRS sendiri itu adalah fungsi ketika MUX dibagi dengan MUY. Gitu ya. Nah, itu definisi dan rumusnya, teman-teman. Sekarang aku mau kasih bentuk formalnya dari Cobb-Douglas ya. Douglas example. Nah, contoh Cobb-Douglas itu, kalau kita punya fungsi Cobb-Douglas, ini kita pakai parameternya, kita nggak pakai angka ya, karena kita bentuk formal. Jadi kita pakai bentuk X pangkat alfa, Y pangkat beta gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya X pangkat alfa, Y pangkat beta, nah ini kita sebut kita biasanya pakai constant return to scale. Jadi alfa tambah beta itu sama dengan 1 ya. Karena alfa beta sama dengan 1, betanya itu sama dengan 1 minus alfa gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa tulis ulang, X pangkat alfa itu dikali dengan Y pangkat 1 min alfa gitu ya. Nah, kita lanjut aja, kita bisa langsung cari MUX-nya. MUX-nya itu berarti do U per do X. Do U per do X berapa? Berarti alfa X, alfa min 1, Y 1 min alfa. Oke. Kemudian MUY, kita dapat do U per do Y. Nah, do U per do Y kita dapat 1 min alfa, X pangkat alfa, Y 1 min alfa, min 1. 1 min alfa min 1 dapat min alfa gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman aku agak cepat, tapi aku mau nanya dulu, ada yang masih bingung nggak nurunin MUX sama MUY buat nuruninnya? Ini pakai aturan biasa aja sih. Cuma nggak apa-apa kalau ada yang ini jangan malu-malu. Biar kita ulang pelan-pelan. Aman nggak semua? Ada nggak Cahaya? Nggak ada, Kang. Oke, sip. Berarti aman semua ya? Atau pada malu semua? Gak apa-apa. Kita lanjut, berarti kita tinggal masukin aja rumus MRS-nya. MRS itu alfa X pangkat alfa min 1, Y pangkat 1 min alfa. Per 1 min alfa, ya kan? X pangkat alfa, kemudian Y kali min alfa. Nah, teman-teman, aku sebenarnya encourage teman-teman karena kita punya parameter ya. Kita bilang alfa itu adalah parameter. Di sini kita pisahin aja sebenarnya teman-teman. Jadi pisahin maksudnya adalah jadi begini. Alfa per 1 min alfa. Gitu ya. Nah, baru dikali dengan ini X bla bla blanya gitu ya. Baru X pangkat alfa min 1, Y 1 min alfa. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih teman-teman. Ini biar rapi aja ya. Jadi jangan pressure-pressure banget juga. Oke. Sorry. X pangkat alfa. Kemudian dikali dengan Y pangkat min alfa. Nah, teman-teman, ini kita bisa, karena X-nya ini pada tersebar ya, ingat ya teman-teman kalau kita punya sesuatu, misalnya kita punya X pangkat min alfa, itu sama aja dengan 1 per X pangkat alfa gitu ya. Sama aja kalau kita punya 1 per X pangkat min alfa, itu kita bisa naikin dia jadi X pangkat alfa. Gitu ya. Teman-teman, ini aku kotakin aja. Berarti kita bisa ubah nih. Sama dengan X-nya ini kita bisa naikin jadi X pangkat alfa min 1 kali X pangkat min alfa gitu ya. Per Y min alfa dikali, nah ini turun nih, Y pangkat 1 min alfa jadi berapa? Y dibalik aja ya, alfa min 1.
Gitu. Oke, teman-teman, ada yang nggak paham? Oke. Nah, berarti kita dapat sebenarnya teman-teman ini kita bisa manipulasi aja sebenarnya jadinya X alfa. Kan kalau kita punya perkalian dari suatu variabel, variabelnya sama tapi pangkatnya itu berbeda, kita tinggal jumlahkan pangkatnya ya, teman-teman. Jadi kalau kita jumlahkan pangkatnya ini kan sama ya, X, tapi pangkatnya beda. Kita tinggal jumlahkan aja. Berarti X pangkat alfa min 1 min alfa per Y pangkat alfa min alfa kurang alfa kurang 1. Sorry, ini jadinya sebentar. Oh, ini jadi tambah, sorry guys. Kan nggak ada minusnya ya. Jadi ini tambah, karena ini penjumlahan, tambah alfa minus 1 gitu. Nah, berarti alfa ketemu min alfa, di sini adalah X min pangkat min 1 ya, karena ini X ketemu min alfa, alfa ketemu min alfa, berarti 0 kan, alfa kurang alfa, per Y min alfa, alfa sama dengan 0 juga, berarti tinggal min 1. Berarti karena X min 1, kita turun. Karena ini 1, kita naikin ke atas. Jadi, RS untuk Cobb Douglas, MS untuk Cobb Douglas, dengan syarat bahwa X alfa tambah sama itu adalah Y X. Gitu ya. Ini jawabannya. Oke, itu. Ada yang mau diulang atau kecepatan? Atau ada yang mau nanya, Mau teman-teman? diulang, Kang. Yang mana? Kalau yang bagian MRS-nya. Oke. Jadi kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang aja di bawah MRS. Ini kita lebih pelan aja. MRS itu kan sama dengan tadi ini kita tulis dulu MUX-nya itu alfa, X pangkat alfa 1, Y pangkat alfa itu ya. Alfa, X pangkat alfa, Y pangkat min alfa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Alfa sama 1 min alfa ini karena udah di depan, ini kita pisahin aja. Kalau aku pisahin ya. Jadinya kita taruh di depan alfa per 1 min alfa. Boleh ya, nggak apa-apa. Jadi sisanya X pangkat alfa min 1 kali Y pangkat 1 min alfa. Per, ini kita punya X pangkat alfa, Y min alfa. Oke, nah di sini ini berarti kita kelupaan ya. Berarti ini kita masukin ke bawah aja. Nah, sekarang kita abaikan dulu yang ini, karena ini udah selesai nih. Kita mau selesaikan yang di bagian kanan. Kita selesaikan yang kanan. Nah, ini kan belum sederhana ya, teman-teman. Nah, kita pengen yang X itu ketemu X, dan Y itu ketemu Y. Jadi kalau Y-nya kita ketemuin di bawah, ya di bawah aja. Kalau X-nya di atas, ya di atas saja. Nah, kita ingat bahwa kalau dia X pangkat min alfa, itu sama aja dengan X, sama dengan aja 1 per X pangkat alfa gitu ya. Minusnya hilang, tapi dibikin 1 per. Begitu juga kalau kita punya 1 per X minus pangkat minus alfa, itu sama aja kita tinggal naikin aja. Kita bisa naikin dia ke atas gitu ya. Jadi X pangkat alfa, minusnya hilang. Jadi kalau kita pakai aturan itu, ya, kita punya alfa per 1 min alfa, itu dikali dengan, nah kita bikin karena dia X-nya di atas, ya udah. X-nya kita taruh di atas, alfa min 1. Nah, sekarang kita mau naikin X dia, ya. X-nya kita naikin, tadinya dia X pangkat alfa, kalau kita naikin jadi tambahin minus gitu ya. Minus alfa. Kemudian Y pangkat minus alfa, ini yang Y di atas kita turunin. Jadi kalau kita turunin 1 min alfa, 1 min alfa, ini kita minusin, kan sama aja minus 1 tambah alfa. Berarti kalau kita tukar jadi alfa minus 1 gitu kan. Jadi kita dapat kali Y pangkat alfa minus 1. Gitu. Nah, berarti kita akan dapat alfa per 1 min alfa. Nah,
ini karena dia variabelnya udah sama kan, X sama-sama X, jadi pangkatnya tinggal kita tambahin aja. Jadi X pangkat alfa min 1 kurang alfa per Y alfa min alfa tambah alfa min 1 gitu kan. Oke. Karena dia di sini alfa, positif kan alfanya, dikurang alfa, berarti dia 0. Berarti sisa X pangkat min, ini alfa per 1 min alfa. Kemudian jadi sisa X pangkat min 1 dibagi Y ini min alfa ditambah alfa ya kawan-kawan, min alfa ditambah alfa jadi 0, jadi sisa Y pangkat min 1 doang, sorry, pangkat min 1. Nah ini belum sederhana juga, kenapa? Karena dia masih pangkat min 1 ya, tinggal kalau dia X pangkat min 1 kita turunin lagi dia ke bawah, jadi alfa per 1 min alfa, ini jangan lupa tadi aku kelupaan. Jadinya X-nya ini X pangkat min 1 jadi X pangkat 1 kan. Jadi kalau dia pangkat 1 nggak usah kita tulis lagi. Y-nya ini kita tulis jadi Y aja gitu. Kita naikin. Nah, itu masih Kang, kalau misalkan dari misalkan positif, terus mau kita naikin kelas, berarti jadi diminusin aja kan ya, Kang? betul. Oke, Pangkatnya ya. makasih, Kang. Sama-sama. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin adalah tentang, nanti kalian kalau mau coba untuk MRS yang fungsi-fungsi lain silahkan dicoba sendiri ya. Kemudian kita belajar tentang homogeneous function ya. Kang, maaf sebelumnya. Iya, Ini ada yang mau boleh. bertanya tapi nggak bisa di-mute. Boleh. Katanya gini, khusus si marginal utility ini harus pakai delta atau bisa pakai lambang do katanya. Aku pakai, boleh pakai lambang do. Ini aku pakai do juga kok, bukan pakai delta. Cuma aku bacanya emang delta. Cuma ya pakai do ya. Yang benar emang pakai do ya. Oh ya, makasih ya Kang. Oke, sama-sama. Ya mungkin aku agak ngeslip ya mulutnya, jadi mohon dimaafkan. Nah, kemudian ada fungsi homogen, teman-teman. Ketika kita ngomongin fungsi utilitas kan kita punya dua barang ya. Kita punya dua fungsi utilitas itu adalah X pangkat alfa, Y pangkat beta, lagi-lagi gitu. Nah, homogeneous function bilang bahwa kalau kita lipat gandakan, kalau X, Y digandakan, maka U juga sama ya. Lebih tepatnya ini homogeneous degree of one ya, teman-teman. Homogeneous degree of one. Degree of one. Nah, jadi dia bilang kalau kita meningkatkan si X dan Y itu dilipat gandakan berapa kali lipat gitu ya. Kalau ganda sih berarti 2 kali lipat. Cuma ini kita bisa ngomongin 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nah, maka si utilitasnya juga akan meningkat sebesar itu juga gitu. Maksudnya gitu. Itu homogeneous function. Jadi kalau misalnya inputnya ditambah 2 kali lipat, outputnya juga akan bertambah 2 kali lipat. Itu berarti fungsinya homogen, teman-teman. Homogen degree of one. Oke. Logikanya gitu. Gimana cara membuktikannya? Jadi simpelnya adalah kalau misalnya kita berarti kan X-nya kita kali lipatkan berapa nih? T kali lipat gitu ya. Anggaplah X-nya kita lipat gandakan T kali lipat, kemudian Y-nya kita gandakan T kali lipat juga. Berarti kita bisa tulis TX pangkat alfa kali TY pangkat beta gitu ya teman-teman. Nah berarti sekarang kita bisa dapat, by the way kita anggap alfa plus beta itu sama dengan 1 ya, seperti biasa. Nah berarti kita bisa dekomposisikan fungsinya jadi T pangkat alfa, X pangkat alfa gitu ya. Jadi cuma kalau di ini gabungkan berarti pangkat alfa ini milik si T dan X ya kan. Jadi T pangkat alfa kali X pangkat alfa. Kemudian dikali T pangkat B, Y pangkat B. Gitu. Ya, T pangkat alfa, kalau kita pindahin dia ke kiri, karena dia perkalian boleh ya kita pindah posisinya. Kalau dia penjumlahan harus dipikir dulu ya. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang enggak. Karena perkalian bisa kita pindah. Nah,
ternyata ini kita punya satu variabel yang sama, si T, tapi pangkatnya berbeda. Berarti kita bisa sama aja dengan T pangkat alfa plus B, dikali X pangkat alfa, Y pangkat beta. Tapi tunggu dulu teman-teman. Alfa plus beta itu sama dengan 1, gitu ya. Jadi, berarti kita bisa dapat tulis T dikali X pangkat alfa, Y pangkat beta. Tapi tunggu dulu teman-teman. Ternyata X pangkat alfa, Y pangkat beta, rumus U, X pangkat ini ya, rumus awal kita ya kan. Berarti dia adalah rumus awal kita. Berarti ketika X-nya dilipat gandakan sebesar T, dan Y-nya juga dilipat gandakan sebesar Y, utilitasnya akan berlipat ganda sebesar T. Itulah yang kita sebut sebagai homogeneous function. Oke, ini simpel aja. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu. Kemudian nomor 5, kita belajar tentang elasticity. Ini terakhir ya, yang kita bahas. Sebenarnya ada beberapa materi lagi tentang optimization sebenarnya, cuma kalian belum sentuh, jadi nanti kayaknya pas prep aja kita bahas. Nah, elasticity of substitution ini adalah kita menghitung seberapa mudah suatu barang untuk digantikan dengan barang lain, teman-teman. Jadi kita mengukur elasticity of substitution itu mengukur seberapa mudah suatu barang itu digantikan dengan barang lain. Jadi kalau kita punya barang X dan Y, seberapa mudah atau seberapa susah sih barang ini digantikan dengan barang lain. Nah, Kang, ini teman-teman harus perhatikan ya. maaf, ini ada yang bertanya Oke. ya, di chat. Ini saya bacakan aja ya, Kang. Iya. Itu kan tadi degree of one ya. Kalau yang selain itu Hmm. ada lagi nggak ya? Dan Oke. penyelesaiannya jadi gimana bentuknya? Oke, thank you. Jadi kalau ini kita belajar tentang homogeneous degree of one. Nah, sebenarnya ini simpel aja, nanti kalian itu, kenapa aku bilang degree of one? Karena dia itu T-nya di sini pangkat 1, gitu ya. Kalau kita bilang homogeneous degree of two, di sini cara pengerjaannya sama aja, teman-teman. Cuma di hasilnya nanti teman-teman lihat. Kalau dia di sini T-nya pangkat 2, T-nya pangkat 2 gitu ya. Nah, ini berarti dia homogeneous degree of two. Maksudnya apa? Kalau homogeneous degree of two, maksudnya adalah ketika X dan Y-nya ditingkatkan sebesar T kali lipat, berarti utilitasnya meningkat sebesar T kuadrat kali lipat, gitu teman-teman. Tapi ini untuk level 2 barang, itu tuh nggak terlalu masuk akal gitu ya, kecuali ketika kita mengonsumsi lebih dari 5 barang gitu. Tapi itu kita nggak bahas di mikro 1 lah. Biasanya kita bahasnya homogeneous degree of one. Jadi ketika kita melipat gandakan X dan Y sebesar T kali lipat, maka utilitasnya akan meningkat T pangkat 1 kali lipat. Nah, itu ditentukan dari ini, pangkatnya si T tadi. Karena T pangkat 1, maka dia itu akan menghasilkan homogeneous degree of one. Gitu ya. Aman ya? Harusnya. Kalau nggak aman, nanti tanya lagi aja di chatnya. Oke. Kita balik ke elasticity of substitution. Jadi, elasticity of substitution itu seberapa mudah kita mengganti satu barang dengan barang yang lain. Kita mengukur itu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga dengan definisinya. Hati-hati, kan jangan karena mikro itu banyak matematikanya, teman-teman fokus ke matematikanya doang. Karena nanti kalau soalnya diubah sedikit, nanti teman-temannya bingung kalau nggak paham definisi ya. Nah, jadi elasticity of substitution itu, aku ulang lagi, bahwa seberapa mudah suatu barang untuk digantikan dengan barang lain. Nah, ini rumusnya agak susah, teman-teman. Rumusnya itu adalah turunan Y per X terhadap MRS dikali dengan MRS per Y per X. Gitu, teman-teman. Nah, jadi cara mengerjakannya gimana? Kita harus step by step ya. Kita punya 2 kotak di sini. Jadi, teman-teman jangan pusing. Pertama kita kerjakan turunannya dulu. Sekarang kita tulis dulu MRS ulang ya. MRS-nya Cobb Douglas tadi adalah alfa 1 min alfa Y per X ya.
Jadi Y per X, MRS-nya itu adalah alfa per 1 min alfa kali Y per X. Nah, teman-teman, ini karena kita turunin fungsi Y per X ya, kita turunin fungsinya dari Y per X, berarti kita harus pindahkan dulu fungsi Y per X. Kita harus pindahkan dulu si dia ke kiri gitu ya. Berarti kita bisa dapat Y per X itu simply MRS, kan MRS tetap di atas ya, ini kan sama aja dengan MRS per 1. Berarti yang kiri, yang di bawah itu akan, kalau dia pindah ruas, yang di bawah itu akan naik ke atas. Berarti 1 min alfa kali MRS per alfa gitu, yang atas turun ke bawah. Nah, berarti ini kita punya fungsi Y per X, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan dia, kita turunkan. Ini kan berarti udah fungsi Y per X ya. Ini udah fungsi Y per X sama dengan 1 min alfa kali MRS per alfa. Nah, kita turunkan dia terhadap MRS, berarti kita dapat apa? Ini sebenarnya kita tinggal hilangkan aja si MRS ya, berarti do Y per X terhadap do MRS, itu sama aja seperti MRS-nya hilangin aja, karena dia turunan sederhana per alfa. Gitu ya. Berarti kita dapat sisi kirinya. Kita udah dapat sisi kiri, kita conteng. Kemudian sisi kanannya MRS per Y per X. Ini sebenarnya gampang aja lagi kan. Berarti kalau kita cari MRS Y per X, ini kita kasih batas. Kita punya MRS itu kan alfa per 1 min alfa kali Y per X dibagi dengan Y per X. Nah, ini karena dia bertumpuk-tumpuk, teman-teman, tapi nanti agak bingung. Cuma sama aja, ini kita kalau lihat ada sesuatu yang sama kan, kalau di pembagian, coret, betul? Berarti sisa yang di sisi kanan adalah alfa per 1 min alfa. Berarti kita sudah dapat sisi kiri. Gitu. Berarti kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus. Rumusnya adalah, berarti tadi sisi kirinya kita dapat 1 min alfa per alfa. Dikali sisi kanannya adalah alfa per 1 min alfa. Nah, teman-teman, di sini kalau teman-teman lulus SD, ya, teman-teman bisa lihat kalau perkalian di atas itu boleh dicoret dengan yang di bawah. 1 min alfa dengan 1 min alfa kita bisa coret, tidak sisa ya, berarti sisa 1 masing-masing. Kemudian alfa dibagi dengan alfa, ini bisa coret lagi ya, coret. Ini kita coretnya beda warna deh, biar nggak bingung. Kita coret, ini kita coret juga. Berarti sama-sama sisa 1, teman-teman. Berarti elasticity of substitution di fungsi Cobb Douglas itu hasilnya adalah 1. Jadi rumusnya susah, hasilnya 1. Gitu. Oke. Maksudnya apa? Kalau di dalam Cobb Douglas, elasticity of substitution-nya 1, artinya dia itu seimbang, bukan seimbang. Artinya itu dia nggak susah, tapi nggak mudah juga untuk saling menggantikan gitu ya. Sama, anggaplah kalau di dalam PE mikro itu elastisitas harga, itu elastisitasnya adalah 1, dia uniter ya. Dia tidak terlalu sensitif, tapi dia tidak terlalu insensitif gitu. Jadi antara sensitif dan tidak sensitif. Jadi antara susah dan mudah gitu, elasticity of substitution. Silakan nanti teman-teman bisa dicoba untuk elasticity of substitution di fungsi lain. Cuma aku bakal jelasin yang Cobb Douglas, tapi kalau teman-teman ada kendala nanti pas mengerjakannya, boleh banget hubungin aku atau TA mikro lain ya, jangan TA makro ya, nanti mereka pada pusing. Gitu. TA mikro itu ada aku, Willy, Nibras, Nabila, sama ada Kang Faras gitu. Nah, itu sih kayaknya yang aku jelasin hari ini, karena itu yang udah kalian pelajarin juga di dalam materi mikro 1 ya. Ini buat materinya bakal aku kirim ke Cahaya. Nah, ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum aku balikin ke Cahaya nih? Boleh ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan langsung bertanya aja. Kang, maaf boleh izin Ya, bertanya. boleh. Tadi tuh kan di lab tuh ada pertanyaan kayak gimana caranya nentuin itu tuh concave atau enggak. Itu tuh bisa Oke. Jadi maksud bukan convex. Jadi fungsi sorry. convex, nggak apa-apa. Kalau convex itu bentuknya kayak gini ya. Kalau concave yang tadi siapa yang nanya tadi? Namanya?
Vero, Kang. Siapa? Vero, oke. Veronica. Kalau Veronica Winola. Nah, ini bentuk fungsinya convex namanya. Convex, concave. Ya, jadi jangan kebalik nih. Nah, jadi kalau ini cembung terhadap sumbu nol, kalau concave itu cekung terhadap sumbu nol. Nah, kita menentukannya adalah dengan pertama, jadi properti dari itu adalah ada diminishing marginal utility ya. Apa yang terjadi kalau diminishing marginal utility? Tadi aku jelasin bahwa ketika kita udah ketika kita udah mengonsumsi suatu barang banyak gitu ya, Pero, kita itu cenderung bakal bosan. Gambarku jelek. Kita itu cenderung akan bosan. Ya. Jadi semakin kita mengonsumsi banyak barang X, ini Y ya. Ketika kita banyakkan di sini, kita itu pengen mengurangi jadi misalnya Vero udah punya pilihan Citato sama Coca-Cola. Nah, kalau Vero udah banyak makan Citato, pasti rasanya sayang nih kalau ngorbanin Coca-Cola buat satu Citato lagi, ya enggak? Dibandingkan baru makan Citatonya sedikit. Ya udah karena baru Citatonya sedikit, ya udah nggak apa-apa kurangin deh Coca-Colanya biar lebih puas makan Citatonya gitu ya. Jadi di setiap poin ya, dia itu perubahannya berbeda gitu ya. Perubahannya itu berbeda, tidak sama, enggak sama kayak perfect substitute. Kalau perfect substitute dia linear, dia itu perubahannya sama ya. Tiap titik gitu. Tapi kalau dia fungsi yang Cobb-Douglas, dia itu tidak seperti itu. Dia propertinya adalah semakin kamu banyak konsumsi X, semakin sedikit yang ingin kamu korbankan untuk menambah X. Begitu juga kebalikannya. Makanya bentuk fungsinya itu nanti kalau kamu buktikan gitu ya di grafik, itu bentuk fungsinya akan melengkung seperti ini terhadap sumbu nol ya, pada terhadap titik nol. Nah, yang bentuk seperti ini namanya kurva yang convex gitu. Ngerti nggak Vero? Atau kamu makin pusing sebenarnya aku jelasin begini? Aman, Kang. Cuman kayak Aman aku ya? tuh bingung gimana caranya. Kayak TA kamu siapa, nentuinnya Vero? tuh, kenapa? Kang TA Willy. kamu siapa? Oh, Kang Willy. Heeh, Oh, dia emang agak nggak bercanda. Dia bagus. Coba tadi dia bagus-bagus. jelasinnya gimana emang Vero? Tadi tuh waktu terbatas banget itu, Kang. Terus Kang Willy Oh cuma iya. bilang cara nentuinnya Hmm. tuh diturunin 2 kali. Cuman aku nggak ngerti itu Oh, gimana dia caranya. yang jelasin matematikanya ya. Nggak dijelasin, cuman Oke. konsepnya doang. Kalau sekarang udah aman, Vero, atau masih mau butuh elaborasi? Waktunya terbatas banget nggak, Kang? Atau masih ada? Astaga, iya santai. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, Aku nggak pengen apa-apa. tahu aja gimana kayak maksudnya diturunin lagi 2 kali itu gimana sih gitu di hitungan Diturunin matematiknya. lagi. Kamu yakin kamu nggak kecampur dengan membuktikan dia itu, yaitu yang nomor berapa ya? Nomor satu. Nomor satu itu turunan 2 kali. Kalau yang ini aku sih nggak pakai turunan ya. Oke, berarti caranya tuh Hmm. kayak dari si variabelnya aja gitu ya, Kang? Betul, jadi dari bentuk fungsinya seperti ini nih, Cobb-Douglas, kalau dia tidak ditambah, tidak dikali, sebenarnya kita nggak perlu pakai turunan-turunan. Bisa sih pakai turunan, cuma ya menurut aku nggak perlu lah kalau kita bisa buktikan dengan logika aja gitu. Kalau kita mau pakai turunan, itu kita pengen membuktikan apakah fungsinya increasing atau decreasing, FOC, SOC gitu. Jadi kita Oke, oke. sebenarnya pakai logika juga bisa gitu. Secara Oke, intuitifnya makasih ya, aja. Kang. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Ini ada Kang dari Shiva. Oke. Katanya kalau cara menentukan MRS konstan sama nggak konstan itu gimana ya? Sama hubungannya dengan Hmm. konveksiti itu gimana? Oke, jadi kalau tentang konveks tadi aku udah sempat singgung ya. Jadi karena dia itu berubah-ubah antara tambahannya ya. Karena semakin banyak kan semakin bosan, semakin sedikit semakin pengen gitu. Jadi dia itu yang pengen dikorbankan itu berubah gitu ya. Nah, nanti teman-teman lihat kalau dia berubah-berubah bentuk fungsinya akan jadi konveks. Beda dengan perfect substitute yang dia itu linear. Sekarang pertanyaannya,
untuk MRS, lihat teman-teman, kalau dia bentuknya convex, MRS-nya hasilnya itu akan berbentuk fungsi. Teman-teman lihat ini adalah fungsi ya. Fungsi alfa per 1 min alfa kali Y per X. Nah, ini itu adalah bentuk fungsi MRS dari Cobb-Douglas gitu ya teman-teman. Tapi kalau nanti teman-teman cari untuk si MRS-nya perfect substitute, ya. Ini aku kasih contoh aja cepat aja ya. Teman-teman bisa coba cari sendiri. Nanti hasilnya adalah beta per alfa. Ini perfect substitute. Sedangkan beta per alfa itu adalah parameter ya teman-teman. Jadi biasanya dia itu diberikan. Jadi bisa aja 2/3 gitu. Nah, karena dia 2/3 ini kan tidak mengandung variabel awal Y dan X. Jadi variabel intinya kita bilang di sini kan barang yang kita konsumsi adalah X dan Y. Ternyata kalau dia di Cobb-Douglas, MRS-nya masih tergantung Y dan X kita kan. Sedangkan ternyata kalau di perfect substitute, MRS-nya itu tidak tergantung dengan Y per X. Jadi dia akan sama aja. Mau kamu konsumsi banyak X, ya kamu rela korbanin Y sama aja 2/3. Mau kamu banyak, mau kamu sedikit. Gitu. Makanya kita bilang dia kalau dia cuma angka doang, dia kita sebut sebagai konstan. Sedangkan kalau dia tergantung dengan Y per X ya, dengan dua barang yang masih kita konsumsi, berarti itu adalah bentuknya fungsi. Maka dia itu, ini nggak semua loh ya, tapi untuk di level utilitas, jangan nanti aku disalahin ya, kalau kalian belajar matematika lanjut. Tapi ini untuk simpelnya, kalau dia bentuknya masih tergantung dengan Y dan X, bentuk fungsinya akan jadi convex. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini satu pertanyaan lagi, nambah goceng. Udah habis free trial ya. Bercanda. Ada yang nanya lagi nggak, Cahaya? Nggak ada, Kang. Oke, nggak Teman-teman ada. masih ada yang mau bertanya nggak? Oke, Aman semuanya? semoga aman ya. Gimana teman-teman, mikro 1 menarik? Gak ada yang jawab, Aku nggak apa-apa. boleh nanya, Siapa? Kang. Oke, Shoki. Aku masih kurang ngerti sama yang elasticity of substitution, Kang. Dan aku dengar katanya kalau di Cobb-Douglas itu kan pasti satu, tapi aku masih kurang ngerti konsepnya kenapa selalu satu. Oke, jadi dalam Cobb-Douglas ya, kalau misalnya kita punya, jadi gini, kalau di dalam fungsi Cobb-Douglas, kamu kalau ngitungnya bisa nggak, Shoki? Atau kamu masih bingung juga? Maksudnya ngitung nurunin rumusnya gitu. Iya, bukan dari rumus, yang ngitung hasilnya. Kan rumusnya mau udah ada nih. Ngitungnya bisa nggak kamu? Atau kamu cuma butuh logikanya doang? Eh, Mungkin logikanya sih, Kang, sama itu Oke. tuh rumusnya pasti begitu, Kang. Yang Oh iya, jadi untuk semua elasticity of substitution ya, ini pasti rumusnya nih, rumus. Nah, kenapa dia itu di Cobb-Douglas itu hasilnya satu? Karena kita memperlakukan bahwa gini ya, Xiaoki, X dan Y itu kita perlakukan dia secara setara. Kita itu nggak bilang si X dan Y itu tidak saling terhubung, tapi mereka itu ya kita konsumsi secara berbarengan. Beda kalau Xiaoki bayangin kalau dia perfect complement ya, itu barang tuh harus saling melekat gitu ya. Jadi itu harus ada sepatu kiri, sepatu kanan tadi ya. Kalau sepatu kirinya nggak ada, ya sepatu kanannya nggak guna. Jadi mereka itu berhubungannya erat banget. Ya, jadi kalau aku ditanya di barang sepatu kiri sama sepatu kanan, elasticity of substitution kan seberapa mudah suatu barang untuk digantikan dengan barang lain. Nah, jadinya nanti kalau Xiaoki cari, itu tuh nilai elasticity of substitution-nya 0. Ya, kenapa? Karena ya nggak bisa sama sekali gitu ya. Dia itu nggak bisa diganti dengan, kalau dia nggak ada sepatu kiri ya udah beli sepatu kanan lagi, nggak bisa gitu ya. Nah, kalau perfect substitute, Xiaoki bayangin itu barang tuh harus saling menggantikan secara sempurna gitu ya. Jadi anggaplah kopi dan teh tadi, anggaplah secara sempurna mereka saling menggantikan. Jadi kalau kopi nggak ada, ya nggak masalah, masih ada teh toh gitu kan, mereka saling menggantikan. Makanya kalau aku ditanya elasticity of substitution, seberapa mudah suatu barang untuk digantikan dengan barang lain, aku jawab ya mudah banget gitu. Orang kalau kopi nggak ada ya aku ganti aja sama teh gitu ya. Jadi nanti hasilnya kalau itu gitu ya, elasticity of substitution-nya.
Nah, tapi kalau untuk Kop 12 ternyata dua barang ini dipakai secara bersamaan, diperlakukan secara setara tapi tidak terlalu erat gitu ya. Jadi kalau aku makan Citato sama Coca-Cola itu mulu ya contohnya. Tapi ya gitu. Kalau aku bilang, oh seberapa mudah aku mengganti si Citato ini dengan Coca-Cola? Nah, aku jawabnya ya mudah-mudah. Nggak mudah sih. Jadi dia itu satu itu dia melambangkan bahwa dia itu kalau Xiaoqi belajar di PM Mikro itu kan kalau dia elastisitas harga nilai satu itu dia proporsional perubahan sensitivitasnya ya. Jadi kalau misalnya harganya naik 10%, permintaannya turun 10% juga sama. Itu kan elastisitas harga. Tapi kalau di sini artinya kalau kita saling menggantikan, kalau si X-nya ini nggak ada, dia itu aku tanya nih, seberapa mudah suatu barang ini untuk digantikan dengan barang lain? Iya, dibilang mudah enggak, dibilang susah juga enggak. Gitu sebenarnya logikanya. Dibandingkan dengan perfect complement, ditanya seberapa mudah nih? Ya nggak bisa sama sekali, nol. Gitu ya, susah banget. Gitu. Kalau perfect substitute, dia nilainya unlimited. Ya mudah banget dia digantikan. Tapi kalau Cop 12, dia ya nggak susah, tapi nggak mudah. Logikanya kayak gitu, Xiaoqi. Aman nggak? Oke, aman Kang, kasih. Oke, Xiaoqi. Ada lagi nggak nih? Oke. Sip. Kalau gitu, sepertinya sudah tidak ada ya, teman-teman. Thank you yang udah partisipasi nih di materi hari ini. Pada pintar-pintar juga pertanyaannya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, sok boleh japri ke aku. Tapi buat hari ini kayaknya cukup dulu. Aku balikin ke Cahaya lagi. Oke, teman-teman, karena SG hari ini udah selesai, aku sekali lagi mau mengucapkan terima kasih kepada Kang Irvel karena telah meluangkan waktunya untuk mengajar hari ini, dan juga kepada teman-teman karena sudah join. Untuk itu nanti masih ada pertemuan kedua study group sebelum UAS, itu sekitar tanggal 20 Mei, tapi nanti dikonfirm lagi di grup. Jangan lupa tetap ikut, dan buat kalian juga yang belum daftar SPrep, boleh langsung daftar aja. Sekian dari aku, terima kasih semuanya, selamat malam dan selamat belajar. Terima kasih Kang Irvel. Makasih Kang Irfel Cahaya. Makasih Makasih Kang Kang. Irfel, Pagi dan makasih juga Cahaya. Cahaya. Kang, thank you Cahaya. Terima kasih Kang.